Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal aditif bensin, aditif bahan bakar pada umumnya. Jadi kalau menurut penulis aditif bahan bakar itu banyak gak efektifnya ya, terutama untuk keperluan penulis. Karena penulis ini ya motornya nggak butuh oktan tinggi, kompresi 10,5, pakai pertalite aman. Apalagi karena penulis sudah pakai pro kapasitor, bahkan pakai premium pun aman. Kelemahannya cuma mesin mati-matian, tapi nggak ada gejala ngelidik atau tenaga berkurang drastis di RPM tinggi. Tapi ya memang yang namanya aditif bensin itu sangat bergantung pada kondisi mesin, pada ya mungkin pemakaian, tapi terutama ya desain sih ya. Jadi kita nggak bisa samakan ya kendaraan yang kompresi 10,5 dengan 11,5 ya, kasarannya NMAX Old dengan NMAX New dalam soal aditif bensin ini. Karena jelas yang satu kalau pakai pertalite oktan sih pas-pasan, kalau yang satu lagi rotok kurang. Tapi ya kalau sekarang sih rasanya nggak relevan ya pakai aditif untuk bikin pertalite serasa Pertamax ya. Karena apa? Ya karena kemampuan Pertamaxnya sendiri kurang ya. Karena kemampuan Pertamaxnya sendiri nggak sih. Jadi untuk kendaraan yang nggak butuh oktan tinggi, Pertamax itu nggak ada tenaga nih. Jadi ketika orang ngomong serasa Pertamax, ya ini masa lalu lah ya, nggak seperti zaman sekarang. Kebanyakan orang itu pakai aditif bahan bakar, itu tujuannya adalah cari performa. Namun sayangnya mereka itu nggak ngukur performa dengan metode yang konsisten. Jadi seringnya pakai feeling. Jadi orang yang sama yang mengatakan bahwa oli mesin itu sama saja, bahwa percuma pakai campur minyak goreng, bahwa review oli pakai feeling itu nggak valid. Untuk soal aditif bensin, mereka reviewnya pakai feeling. Mungkin ada yang pakai uji lab, tapi ya uji lab biasanya yang dijadikan fokus cuma oktan, dan itu pun kita nggak tahu apakah rasio yang dipergunakan itu emang beneran sesuai atau enggak. Penulis sebagai orang yang review oli dengan menggunakan feeling ya, berpendapat bahwa menguji aditif bensin dengan menggunakan feeling itu sesuatu yang sangat salah ya. Karena kalau oli mesin itu bisa kita rekam suaranya, bisa kita rekam top speednya, akselerasinya. Yang nggak bisa direkam mungkin getaran mesin, engine brake-nya, RPM mesin cepat turunnya, yang nggak begitu kelihatan ya kalau di video. Nah kalau dari sisi performa, orang kan ngukurnya dari sisi pantat kok ya, sentakannya sepiro, leganya bagaimana. Bagi orang yang sangat sering melakukan 0-100, penulis ya sangat tidak setuju ketika ada yang bilang bahwa membandingkan aditif bensin, review aditif bensin itu bisa pakai feeling. Wah, benar-benar nggak bisa ya. Karena bahkan untuk review oli saja, penulis itu kan sering ngomongnya nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi penulis merasa, oh ini tarikannya enak, tapi dari hasil ujinya jelek, 20 detikan. Atau ngomong, oh akselerasi nggak enak, tapi ternyata dari angka 0-100-nya bisa 18 detikan. Yang ketok motor
ketika sedang jalan di motor ya top speed, kelihatan mata top speed piro, nggak perlu nunggu editing sebelum tahu ya. Tapi kan kalau data 0-100 penulis termasuk sering salah kan ya. Padahal itu bensinnya sama, sing ganti-ganti cuma olinya toh. Performa mesin nambah, performa mesin kurang, dia penulis sering salah kan ya. Jadi kalau review oli ya abaikan ya omongannya penulis, lihat aja faktanya 0-100 piro berapa detik, lihat itu. Nah, penulis saja yang sering membandingkan performa akselerasi bisa salah, apalagi mereka yang jarang-jarang melakukan 0-100, apalagi mereka yang nggak pernah melakukan 0-100. Mereka ngomongnya tarikan lebih enak, tarikan lebih sip, tahu dari mana itu. Karena kalau soal akselerasi, feeling itu bisa menipu. Dan ya ini dari orang yang sangat sering melakukan uji 0-100. Ya hampir setiap ganti oli mesin, ganti merek oli mesin, penulis melakukan uji 0-100. Yang sering aja bisa salah, apalagi yang jarang. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah ADTV enak, tarikannya enak, oh jadi percaya. Kecuali dia bisa ngasihkan informasi, oh ini 0-100 nya sekian, oh 0-60 atau 0-80 sekian. Ya nggak perlulah di mesin dyno, karena mesin dyno itu hasilnya bisa beda dengan real life. Paling nggak demokan video sebelum dan sesudahnya, sebelum pakai aditif bensinnya dan sesudah pakai aditif bensinnya. Yang juga masalah itu adalah karena sekarang ini kalau bensinnya mau pakai pertalite ya, menurut penulis sudah gak relevan lagi cari aditif bensin kalau tujuannya adalah untuk nambah tenaga. Karena pertalite sekarang ya bagus ya, walau gak mesti ya, bisa aja mendadak minggu ini enak, minggu depan nggak enak. Kualitas pertalite sangat naik turun karena ya tukune nggak satu tempat ya, tukune bukan langganan setahu penulis. Yang bikin nggak sip lagi itu adalah karena bensin Pertamax sekarang sudah buruk. Jadi kalau ngomong pertalite serasa Pertamax, bahkan tanpa aditif pun wis kaya ngono. Penulis juga pernah nyontohkan pakai Pertamax turbo pun gak sip. Jadi kalau penulis nyoba bensin itu tentu aja nggak separuh-separuh ya. Pertamax turbo full tank sampai 2 kali minim ya. Isi Pertamax full tank pakai sampai hampir habis, full tank lagi Pertamax turbo gitu. Terakhir coba mengecewakan ya. Jadi ya kalau menurut penulis praktis penggunaan aditif itu hanya untuk kalau memang betul-betul butuh ya, betul-betul nggak bisa, misalnya oh no emek Pertamax terus Pertamaxnya kurang sip gitu ya, itu baru butuh aditif. Penulis nggak ngomong pertalite soalnya ya kalau di beberapa daerah pertalite itu barang langka, yang lebih banyak itu yang Pertamaxnya. Kalaupun ada pertalite bisa jadi lebih ekonomis menggunakan campuran Pertamax turbo kalau memang misal ingin menaikkan oktan. Jadi misal 4 liternya pertalite, 1 liternya Pertamax turbo kalau memang butuh oktan yang agak tinggi daripada pakai Pertamax.
Jadi ya banyak ya sekarang faktor yang membuat aditif bahan bakar itu jadi kurang menarik. Yang pertama karena ya sekarang itu pertalite jarang, lebih banyak yang Pertamax. Yang kedua juga bisa kok di pom bensin ngisi Pertamax turbo gitu kalau ingin meningkatkan oktan. Yang ketiga juga pertalite sekarang sudah sip, nggak kayak dulu. Kalau yang keempat mungkin ya males aja ya. Penulis ini kan sebenarnya seneng ya pakai margarin karena ya ruang bakar jadi bersih. Cuma sekarang yo sering lupa-lupa yo akhirnya males ya. Males pakai aditif bensin. Padahal ya gampang ya. Di rumah ya ono margarin beberapa tipe. Harusnya penulis review juga ya saat burungnya lali. Tak buat video shot aja. Tapi ya harus nyampur setiap isi itu kok jadi anu ya, rotok males ya. Ya sebenarnya bisa cepet sih. Cuma kalau udah lupa yo nggak melakukan pun ya nggak merasa tertinggal. Apalagi karena yo di jalan performa motor sudah cukup, nambah sedikit gak kroso. Seandainya pakai di jalan yang kondisi beda akselerasi sedikit itu sangat mempengaruhi ya penulis mungkin pakai terus. Tapi ini gak kroso ya. Karena nggak bisa ngerasakan banyak bedanya ya akhirnya jadi nggak pakai. Ya mungkin juga karena penulis ini seringnya pakai oli yang gak sip. Karena kalau pakai oli yang gak sip gak iso banter, gak iso saenake. Lebih banyak siksaannya karena ya kalau olinya sudah rusak kan juga gak iso jalan di atas 60, terpaksa jalan di bawah 60. Jadi kalau sudah pakai aditif bensin tenaganya sip, tapi karena gak iso banter ya merasa ya opo gitu loh. Sudah pakai aditif mesin iso banter tapi terhalang oleh oli. Oleh karena itu penulis itu kalau diminta review aditif bensin males ya. Males, asli males. Karena takutnya pas review aditif bensin oli ini saya oli gak sip. Padahal sekarang ini fokusnya lagi ya fokus uji oli. Kalau olinya pas lagi pakai meseran SI 40 drum, nah itu cocok itu kalau untuk aditif bensin, uji aditif bensin. Tapi yo kesempatan itu kan jarang. Jadi ya males lah ya. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.